sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik ada di rumah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Nah adik-adik kita bersyukur Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat sore hari ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji memuliakan akan Engkau. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan terbang dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik, semua bangkit berdiri, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Ya semuanya yang menyanyi adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik kalau Kak Damar bilang salam anak Tuhan, adik-adik jawab dahsyat, ajaib, ye, luar biasa. Bisa ya? Oke. Shalom anak Tuhan, dahsyat, ajaib, ye, luar biasa. Oke, sekali lagi. Shalom anak Tuhan, dahsyat, ajaib, ye, luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Ayo semangat adik-adik. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi adik-adik. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, ada lagu yang mengatakan
anak terang. Tugasku memberi terang. Ya, siapa di sini yang mau jadi anak terang? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kita angkat lagu pujian ini. Aku anak terang. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya dalam sikap yang tenang. Sebelumnya itu kita mau berdoa. Sebelum berdoa, kita angkat pujian yang mengatakan, mari Tuhan berfirmanlah. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Kak Lucy yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang duduk adik-adik. Shalom. Adik-adik, kita tadi sudah memuji-muji Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, jangan jalan-jalan, duduk yang manis. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan berjudul Ruth menjaga Naomi, yang terambil dari Rut 2, Rut pasal 3, Rut pasal 4.
Demikian ceritanya. Ruth menjaga Naomi. Ada seorang perempuan bernama Naomi. Ia memiliki 2 anak laki-laki. Seorang dari mereka menikah dengan Orpa. Satunya lagi menikah dengan Ruth. Suami Naomi meninggal dan kedua putranya pun meninggal. Naomi berkata kepada kedua menantunya agar pulang ke rumah mereka dan mencari suami baru. Maka pergilah Orpa. Tetapi Ruth berkata kepada Naomi, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Tanah di daerah itu kering dan tandus. Tidak ada hasil bumi untuk dimakan. Oleh sebab itu, Ruth dan Naomi melakukan perjalanan yang jauh untuk pergi ke Bethlehem. Dan Ruth selalu mendampingi Naomi. Akhirnya, mereka tiba di Bethlehem. "Tinggallah di sini," kata Ruth kepada Naomi. "Aku akan pergi mencari makanan." Ia mengumpulkan sisa-sisa bulir jelai di ladang milik seorang bernama Boas. Ruth pulang membawa sekeranjang makanan. Maka Naomi berkata kepada Ruth untuk pergi mendekati Boas. Dengan demikian, ia akan mengetahui bahwa engkau mau untuk dinikahinya. Naomi menjelaskan, Boas adalah seorang yang baik hati dan ia merasa bahagia dapat menikahi Ruth. Mereka mempunyai anak bernama Obed. Tuhan memberkati Ruth karena kesetiaannya, dan ia menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Nah, beginilah ceritanya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa yang kita dengarkan tadi? Siapa tahu Naomi? Siapa tahu Ruth? Ruth adalah anak mantu Naomi. Ruth adalah orang yang setia, yang taat. Dia mencintai Tuhan. Dia mau taat. Adik-adik tahu, Ruth ditinggalkan oleh ayah mertuanya dan ditinggalkan oleh suaminya. Dia juga ditinggalkan oleh saudaranya, iparnya. Tapi Ruth memilih setia menjaga Naomi. Suatu hari Naomi akan pulang ke kampung halamannya di Bethlehem. Tapi Naomi menyuruh Orpa dan Naomi, anak mantunya itu, pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Tapi Ruth tidak mau pergi. Dia mau menjaga Naomi, mertuanya. Sedangkan Orpa, dia memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Mereka
pergi ke Bethlehem, ke kampung Naomi. Ruth merawat Naomi di masa tuanya. Nah, adik-adik sayang tidak mama papanya? Tentu sayang. Kita harus menjaga mama papa dan juga sayang sama oma opa yang sudah merawat kita dari kecil. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil dari cerita tentang Naomi dan Ruth. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih Kak Lucy. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya transfer ke nomor rekening di bawah ini. Ya adik-adik, semua lipat tangannya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan. Berkati persembahan yang akan kami berikan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati yang masih sisa pada orang tua kami agar dapat dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nanti doa penutup akan dibawakan oleh Kak Vita. Silakan. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena cinta kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa yang selalu memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami telah selesai beribadah Tuhan pada hari ini. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih dan cerita firman Tuhan yang telah adik-adik dengarkan, kami dengarkan Tuhan boleh menjadi mereka lakukan dan bukan hanya pendengar saja Tuhan, tapi mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka Tuhan, kehidupan mereka senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati juga semua adik-adik yang telah beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan, kesehatan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikanlah anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati semua kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan semua guru-guru sekolah minggu yang ada di GPPS Palu. Tuhan Yesus memberkati, tambahkan senantiasa Tuhan hikmat yang daripada Tuhan supaya kami semuanya Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus dan semua Tuhan orang tua yang selalu mensupport anak-anaknya untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terpujilah namamu Bapa. Sekolah Minggu GPPS Palu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Shalom.